Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhin jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, satu malam, satu suara, satu hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia!
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBIEHS. Berikut pengumuman gereja dalam sepekan. Program iuran kedukaan. Iuran kedukaan adalah wajib untuk menunjang pelayanan kedukaan bagi jemaat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga Jemaat KKJ GBIEHS. Kewajiban jemaat. Pembayaran iuran kedukaan menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan layanan kedukaan. Setiap jemaat wajib membayarkan iuran kedukaan senilai Rp15.000 setiap bulannya, berlaku untuk 1 jiwa sampai dengan 3 jiwa. Lebih dari 3 jiwa, dikenakan penambahan Rp5.000 setiap jiwa tambahan. Hak jemaat mendapatkan pelayanan kedukaan berupa ambulans, peti mati, dan liang kubur tanah sebesar Rp700.000. Jika jemaat tidak menggunakan fasilitas tersebut, akan mendapatkan penggantian sebesar Rp2 juta. Mekanisme pembayaran. Pembayaran iuran kedukaan dapat dilakukan secara langsung setiap hari Minggu. Dapat juga melalui transfer ke BCA atas nama Jen Catherine. No, rekening 7551048463. Dengan mencantumkan keterangan, iuran kedukaan, nama, nomor KKJ, bulan iuran pada keterangan transfernya. Pengambilan kartu dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi KAK IKA 082258502710. Bagi jemaat yang ingin mengurus KKJ, berikut persyaratan yang perlu dipenuhi. Syarat membuat KKJ baru. 1. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar, kepala rohani. 2. Foto KP KK sebanyak 1 lembar. 3. Foto KP KTP kepala rohani sebanyak 1 lembar. 4. Foto KP surat baptis selam kepala rohani. 5. Mengisi formulir yang disediakan oleh gereja. Syarat perpanjangan KKJ lama. 1. Melampirkan KKJ lama. 2. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar, kepala rohani. 3. Mengisi formulir yang disediakan oleh gereja. Pengambilan formulir dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Beni 085710308343. Setiap minggu ketiga kita akan bersama-sama mendoakan dan mendukung Lumbung Yusuf. Mari kita menabur berkat bagi saudara-saudari yang membutuhkan dengan 1 liter beras plus 2 mie instan atau dana sebesar Rp20.000. Persembahan dapat diberikan secara tunai, dapat juga melalui transfer ke BCA atas nama Jen Catherine. No, rekening 7551048463. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah setia menabur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom saudara, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa saudara, amin. Kita sudah ada di bulan Maret. Nggak terasa ya saudara? Terasa apa nggak terasa? Nggak terasa. Saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan saudara? Kita boleh ada di bulan yang ketiga di tahun 2026. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Boleh bangkit berdiri saudara. Boleh keluar dari kursi saudara, boleh bilang kanan kiri depan belakangmu, Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Ya, boleh berfellowship satu dengan yang lain saudara. Haleluya. Yes. Mungkin hanya di tempat ini saudara bisa salaman dengan saudara yang di sana, ya kan? Kalau keluar dari sini nggak ketemu lagi saudara. Ketemu lagi nanti hari Minggu. Jadi ini waktunya kita berfellowship satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu Oma, selamat beribadah. Haleluya. Kita akan membaca Mazmur 91 saudara, sebagai dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, kata Tuhan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungguh Engkau teramat baik Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Kami berdiri, kami kuat, kami sehat. Semua karena Tuhan baik. Semua karena kasih sayang Tuhan. Makasih Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Engkau sangat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku
ada yang lain. Berkat kemurahan-Mu, Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik. Musik berhenti, tanpa musik kita nyanyi saudara. Sekali lagi katakan, aku ada. Aku ada Saat ini ya. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua karena Engkau. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Sembah Dia saudara. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau iring Tuhan sampai selamanya. Apapun yang kami lewati, musim apapun yang kami lewati, asal bersama dengan-Mu, kami percaya kami bisa Tuhan. Kami gak akan kemana-mana, kami mau tetap sama Tuhan sampai selama-lamanya. Yang mau sama Tuhan sampai selamanya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ada lagu baru saudara, kita mau belajar lagu baru ya. Sama-sama kita belajar. Tepuk tangan saudara. Kami mau terus bersama dengan Tuhan. Kami mau terus iring Tuhan sampai selama-lamanya. Kita belajar lagu ini ya saudara. Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana.
supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat menyentuh. Yesusku luar biasa. Say, ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Oh, 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 singar. Lagi. Oh, 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 yuk. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Saudara cari pasangannya. Yang suami istri bisa gandengan, yang ini bisa gandengan, ya, yang sama temennya bisa gandengan. Ayo saudara, cari temennya. Saya sama Bu Novi. Gini ya saudara. Ya, cari temennya samtimnya. Ayo, ku mau selalu. Say, ku mau ikut Yesus, ku mau ikut, ku mau selalu, ku mau ikut, ku mau selalu, ku mau terus, ku mau selalu, ku mau selalu, ku mau iri Tuhan sampai selamanya. Ku mau di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Sekali lagi, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku selamanya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara. Angkat kedua tanganmu tinggi ya saudara. Amin. Ku mau selalu, yuk. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Ku mau selalu, angkat tanganmu. Ku mau ikut Yesus. Ku mau selalu, ku mau selalu ikut di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka,
kasih Bapa. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Bebaskan roh saudara. Saudara boleh duduk, boleh berdiri waktu saudara memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiara basyandala rabalabala rabalaba. Kiara basyandala rabalabala rabalaba. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Katakan, banyak yang kau perbuat di dalam kehidupan kami. Di dalam hidupku, rancangan indahmu Terjadi Tuhan, terjadi di hidupku. Kau Bapa,
kebahagiaan. Dia Bapa yang mengasihimu. Segala kasih-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Itu sebabnya hati kami limpah dengan syukur. Ku bersyukur, kami bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam katakan tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati bersama dengan-Mu. Hatiku takkan gentar. Lagi saudara, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati akan hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, harapanku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau. Kaulah Yesus, harapan hidupku. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur buat segala sesuatu Tuhan yang kami boleh alami Tuhan. Kami mau bersyukur di dalamnya Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Terus katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saudara sendiri katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku Mari angkat sembahmu saudara. Mari angkat syukurmu. Sembah Tuhan. Ekspresikan rasa syukurmu sama Tuhan. Engkau bebas menyembah. Engkau bebas menyembah Tuhan. Engkau mau bermazmur, bermazmurlah. Engkau mau berdoa, berdoalah. Engkau mau berbahasa roh dengan segenap hati. Engkau mau menyembah dalam roh, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur, kami bersyukur.
kasih Yesus. Sambil perlahan bangkit berdiri saudara. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara. Ya, Roh Kudus menjamah setiap hati kami, memulihkan hati kami yang mungkin terluka, menyembuhkan kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan Yesus. Waktu kami sembah, waktu kami sembah Tuhan, Roh Kudus bekerja atas kami. Setiap jam, setiap waktu kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, ya di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara katakan setiap jam, setiap waktu, setiap jam Tuhan. Kami gak mau melewati waktu kami tanpa Tuhan. Lagi saudara, setiap jam Tuhan, setiap jam Engkau kami perlu, ku datang sekali lagi. Saudara, katakan setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar Tuhan. Buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan
bersama hidupku. Shalom semuanya. Tema khotbah untuk bulan Maret 2026 ini adalah wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Matius 24 ayat 14. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris kedaulatan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukan sekedar perintah, tetapi suatu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi, sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, kita diingatkan tentang hal-hal sebagai berikut. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya, kita harus menjadi murid Yesus. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Yesus. Siapa yang dimaksudkan dengan murid Yesus? Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, murid Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya kita menjadi murid Yesus. Tugas utama dari murid Yesus sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 adalah menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi tugas utama dari murid Yesus tanpa memandang profesinya adalah menyelesaikan amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini kita berada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dengan metode Yesus. Sebagai murid-muridnya yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. Pada General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai dengan 31 Oktober 2025 yang lalu, temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan PEACE. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate
suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C. Continually pray. Berdoa terus-menerus. E. Establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang ketiga, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang keempat, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, maka seperti apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu Dia berada dalam dunia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Katakan amin. Untuk memulai hari yang baru, pagi-pagi benar Tuhan Yesus akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus berkata, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan, semua itu berasal dari Bapa. Yang berarti apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, semua berasal dari doa, hubungan yang intim dengan Bapa. Kata peace dibuat sebagai singkatan supaya mudah diingat, bukan sebagai urutan metode yang harus dijalankan. Bagi saya, yang menjadi prioritas utama yang harus dilakukan lebih dahulu adalah continually pray atau berdoa terus-menerus. Baru keempat hal lainnya dilakukan sebagai hasil dari doa tersebut. Pada bulan November tahun 2025 yang lalu, ada pertemuan Advancing the Kingdom Initiative atau ADKI di Louisiana, Amerika Serikat, yang dihadiri oleh lebih dari 400 hamba Tuhan dari lebih dari 100 negara yang mewakili sekitar 180 juta orang. Salah satu kesimpulan dari hasil pertemuan itu, mereka sepakat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033 harus dimulai dengan doa, puasa, dan mengandalkan Roh Kudus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal memberi. Keselamatan yang kita dapatkan karena Tuhan Yesus memberi. Apa yang diberikan? Ia memberikan nyawanya untuk kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan untuk membalas semua ini? Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itulah ibadahmu yang sejati. Keinginan terbesar dari kita seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kita harus hidup bagi Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita yang sudah mati terhadap dosa dan sebagai rumah Roh Kudus kepada Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Pesan Tuhan Yesus kepada 7 gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3, yang berarti pesan untuk gereja masa kini, adalah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang akan masuk surga. Tuhan Yesus pada waktu masih berada di dunia dicobai oleh iblis, dan dia keluar sebagai pemenang. Sesuai dengan Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Maka setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Pada saat itu datanglah iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Ada 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Jurus pertama, pada waktu Tuhan Yesus lapar, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini iblis mau meyakinkan bahwa yang paling penting untuk hidup di dunia ini adalah roti. Yang berbicara tentang makanan, pakaian, kekayaan, harta benda. Jadi ini yang menurut iblis harus dicari dengan segala macam cara. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui perumpamaan yang diberikan tentang seorang penabur benih. Ada benih yang jatuh di antara semak duri. Benih itu tumbuh, tetapi karena terhimpit oleh semak duri, maka ia tidak berbuah. Ini diartikan sebagai orang yang oleh karena tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, kekhawatiran dunia, sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah carangnya. Setiap carang yang tidak berbuah akan dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, disapu, dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita
Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diingatkan, kita harus menjadi pemenang seperti Tuhan Yesus yang sudah menang. Jurus yang kedua yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus, yaitu tentang mencobai Allah. Iblis membawa Tuhan Yesus ke bait suci dan menempatkannya di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hati-hati, iblis menggunakan ayat yang diputar balikkan, supaya kita jatuh dalam dosa. Di sini Tuhan Yesus sebagai anak Allah tahu bahwa orang yang menjatuhkan diri dari tempat tinggi karena hukum gravitasi akan jatuh dan mati. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Allah. Ada kesaksian dari Yonggi Cho tentang beberapa anak perempuan setelah dari KKR dengan hati yang berkobar-kobar pulang ke rumahnya. Mereka harus menyeberangi sungai yang sedang banjir. Mereka berkata, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, maka kita juga bisa berjalan di atas air. Mereka dengan bergandengan tangan menyeberangi sungai yang sedang banjir. Apa yang terjadi? Semuanya meninggal karena terseret oleh banjir. Ingat, Petrus bisa berjalan di atas air karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Jadi Petrus berjalan di atas firman Allah. Jadi jangan berpikir kalau kita anak Allah bisa melakukan apa saja karena akan dilindungi Allah. Sekali lagi, jangan mencobai Allah. Seperti Tuhan Yesus yang keluar sebagai pemenang, maka kita juga harus keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Jurus ketiga yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ingat, penguasa dunia ini adalah iblis yang berusaha agar kita menyembah Dia, menyembah iblis. Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah dari dalamnya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini peringatan buat kita, agar jangan mengikuti sistem dunia yang bertentangan dengan firman Allah, karena penguasanya adalah iblis. 3 jurus pencobaan yang dilakukan iblis pada Tuhan Yesus akan terus-menerus diperhadapkan kepada kita. Karena itu kita harus keluar sebagai pemenang.
Sebagaimana Tuhan Yesus menjadi pemenang. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan target 2033, kita harus menjadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari angkat tangan kita. Oleh sembah dia. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Haleluya, haleluya, ralabalabala. Haleluya, kuralabalabalabalabala. Hurialalalabalabalabalabalabala. Hurialalalabalabalabalabalabala. Hurabalabalabalabalabalabala. Hurialalalabala. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Kami mengerti bahwa kami semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung dengan metode Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapa kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kamu pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Ya Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau akan memberkati kami melalui perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Apa? Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Layak akan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bala. Tuhan terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Menghibur yang susah. Menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dari keadaan putus pengharapan. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.